Oke, baiklah teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal pertama ya. Soal pertama. Ini adalah soal tentang kantor pusat dan cabang. Bobotnya 30%. Jadi di sini ada 3 cabang ya. 3 cabang yaitu Yogyakarta, Cirebon, dan Semarang. Ketiga cabang mulai beroperasi pertengahan 2019. Karena dia baru beroperasi pertengahan 2019, berarti saldo awal inventorinya masih nol ya. Karena kan dia baru beroperasi tengah tahun. Baru ini ada kebijakan akuntansinya, aset tetapnya terpusat, artinya ini ya, pencatatan aset tetapnya itu untuk yang misalnya equipment, building itu nanti di kantor pusat. Baru pembayaran biaya asuransi, biaya iklan juga secara terpusat dan dibagi berdasarkan proporsional. Kemudian, cabang memperoleh barang dari pusat dan pemasok luar. Persediaan dari pusat barang dagang utama, dari luar itu aksesoris tambahan di luar produk utama yang dijual di toko tersebut. Oke. Jadi yang pertama, kita langsung aja ya. Dia adalah ada pengiriman uang, ini istilahnya modal. Pengiriman uang modal dari pusat, modal kerja ya, dari pusat ke masing-masing cabang. Jadi 300 juta untuk Cirebon, 400 juta Semarang, dan Jogja 350. Berarti jurnalnya, jadi di pusat dia akan mencatat pengeluaran kas senilai 1,50 miliar ya. Ini. Nah, ke masing-masing cabang ya. Nah, jadi Cirebon, Semarang dengan DIY. Akunnya itu branch. Nah, di masing-masing cabang dia akan menerima kas, ya kan? Jadi Cirebon 300 juta, jadi cash pada home office pasangannya kan. Baru Semarang juga sama ya. Cash pada home office 400 juta dan si Jogja cash pada home office 350 juta. Jadi senilai modal kerjanya. Masih gampang sih yang pertama itu. Oke, baru kita jadi ini clear ya. Clear modal kerja. Baru yang kedua adalah, ini. Dia masing-masing cabang, jadi yang mengeluarkan kas untuk membeli peralatan itu masing-masing cabang kan. Cuman nanti pencatatan asetnya di pusat gitu. Karena tadi dia bilangnya di sini pencatatannya itu terpusat. Oke. Jadi mulai dari misalnya cabang Cirebon. Cirebon kan dia belinya 200 juta ya. Nah, berarti si Cirebon dia akan mencatat home office pada case 200 juta. Jadi dia nggak mencatat aset. Karena jadi aset 200 juta itu nanti equipment-nya itu dicatat di kantor pusat. Gitu, 200 juta. Nah, dia cuma mencatat home office pada case. Nah, itu pun begitu pun dengan yang lainnya. Jadi Semarang 240, Jogja 280. Nah, ini. Jadi Semarang dia beli equipment, tapi nggak catat equipment. Dia home office pada case 240 dan Jogja 280 juta. Nah, nanti equipment-nya itu dicatat di mana? Di kantor pusat. Jadi equipment-nya tadi di total, nah itu akan dicatat di kantor pusat karena dia pencatatannya adalah ini ya, pencatatan terpusat untuk aset tetap. Nanti pasangannya adalah branch ini, branch. Ya. Terus kita lanjut ya, berarti ini clear ya, clear. Baru yang ketiga. Nah, ini yang harus ini ya. Kalau teman-teman teliti ini kan urutannya Cirebon, Semarang, Jogja, tapi kalau di sini tertukar Cirebon, Jogja, Semarang. Nah, pembuat pantah dia mengasumsikan bahwa ini Pipo. Jadi ini harusnya Semarang S ini. Jadi pembuat pantah mengasumsikan ini ya Semarang ya S. Baru yang ketiga itu mengasumsikan pembuat pantah bahwa dia Jogja harusnya. Gitu ya. Nah, itu. Diasumsikan begitu. Jadi Cirebon, Semarang, Jogja. Kenapa? Supaya ini katanya biar mengikuti pola yang di atas tadi. Kan urutannya kan kayak gitu ya. Cirebon, Semarang, Jogja. Gitu ya. Jadi yang ini apa ini? Mengirim barang ya. Jadi 300 juta, ini marginnya ini yang beda-beda ini. Ada yang 20%, 22, ada yang 25. Baru ada ongkos kirimnya 2 juta. Jadi kita mulai dulu dari yang Cirebon. Cirebon 300 juta dengan margin 20%. Dan ongkos kirim 2 juta ya. Jadi Cirebon berarti, nah ini Cirebon. Berarti kan dia apa namanya? Kita mencatat mana dulu nih? Yang di apa dulu ya di ini dulu ya di pusat. Jadi dia shipment to branch Cirebon ini senilai cost. Nah, jadi yang 300 juta ini senilai cost, ya senilai cost.
Itu. Baru kan tadi dia marginnya 20%. Nah, itu margin 20% itu yang 60 juta, berarti 20% dikali 300 juta. Baru tadi dia kan si pusat, nah ini kan kantor pusat kan membayar biaya kirim 2 juta. Nah, dia mengeluarkan cash 2 juta. Nah, cash 2 juta. Nah, nanti cash 2 juta ini kan cash 2 juta itu dikeluarkan oleh kantor pusat. Nah, tapi dia jadi break in di cabang. Jadi cabang break in 2 juta. Baru cabang akan mencatat shipment from home office. Ini senilai apa? Ini bukan senilai cost, tapi senilai cost ditambah dengan margin. Jadi shipment from itu yang di cabang, dia udah udah dimasukkan dengan yang margin. Jadi 360 juta. Itu nanti pasangannya home office. Untuk yang lain juga kayak gitu ya. Jadi branch DIY juga kayak gitu. Jadi dia branch ini yang kedua apa ini? DIY ya. DIY berarti yang ini ya, Jogja berarti yang ketiga ini. Jogja dia 450 juta, jadi Jogja itu 450 juta cost-nya, baru dia ada margin 25% kan tadi. Margin 25%, baru dia membayar ongkos kirim 3.600.000. Nah, nanti di di cabang yang Jogja, nah dia akan mencatat shipment from. Ini shipment from ini udah include dengan margin ya kalau shipment from. Baru break in 3.600.000 dan sisanya ke selisihnya itu ke home office. Jadi home office. Di sini branch ini. Gitu ya. Nanti untuk yang Semarang juga sama itu perlakuan. Jadi dia akan muncul unreleased. Nah, jadi senilai 22% marginnya ya. Jadi margin dikali cost. Gitu. Terus ya udah. Berarti ini clear ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Mar, ini untuk yang tersisa ini belum terjual gimana? Belum dipakai. Itu nanti di akhir kita pakai ya, belum sekarang. Baru ini nilai penjualan dari masing-masing cabang. Nah, ini mereka pisahkan ya. Oh, ini nilai penjualan. Jadi penjualannya 900 juta. Oh, ini 900 juta. Ini apakah udah dari pemasok luar atau dari luar ya? Gitu kan kadang bingung. Jadi ini penjualan tunai 900 juta, tunai ya, tunai. Baru dia ada pembelian dari pemasok luar, ini ya, sekian, baru ada beban operasional. Jadi ya udah. Jadi kita langsung mulai dari branch Cirebon. Dia penjualan branch Cirebon 900 juta dan pembelian pemasok luar 200 juta dengan beban operasional 200 juta. Berarti branch Cirebon penjualannya, jadi penjualan cash pada sales tentu jurnalnya 900 juta. Baru dia ada purchase. Purchase itu senilai pembelian dari pemasok luar ya. Purchase 200 juta dengan operating expense kan tadi 200 juta. Nah, pada cash. Jadi kan kalau purchase dengan operating expense ya dia mengeluarkan uang. Kalau dia penjualan dia menerima uang 900 juta. Di Semarang dengan Jogja juga gitu ya. Jadi yang kayak Semarang ini mana dia? Nah, ini Semarang. Jadi yang Semarang dia penjualannya itu kan 1,2 miliar ya. 1,2 miliar, purchase-nya itu 360 juta dan beban operasional 240 juta. Jadi sales-nya 1,2 miliar, purchase 360 dari pemasok luar kan, dan operating expense-nya 240 juta pada cash 600 juta. Di cabang Jogja juga kayak gitu ya nanti jurnalnya. Tinggal sesuaikan. Baru, ini kantor pusat membayar biaya iklan 200 juta. Berarti yang mengeluarkan cash 200 juta itu kantor pusat ya. Jadi kantor pusat nih dia mengeluarkan cash prepaid advertising pada cash 200 juta gitu ya. Jadi yang mengeluarkan cash di kantor pusat 200 juta. Cuman nanti 200 juta ini akan dibagi secara proporsional dengan rasio kantor pusat dapat 2, Cirebon 3, Semarang 3, Jogja 2. Nah, jadi dia rasionya. Nah, yang menjadi advertising expense ini adalah bagian pusat. Jadi bagian pusat itu berapa? 2 ya. Jadi 2 per berapa ini? 10, 2 per 10 ya. Jadi 2 per 10 ini. 2 per 10 dikali 200 juta. Ini yang menjadi bagian pusat, yang advertising expense. Jadi bagian pusat advertising expense. Baru yang ke branch masing-masing ini. Cirebon 3, Semarang 3, Jogja 2. Jadi ke Cirebon 3, jadi 3 per 10 ya. Semarang 3 juga, 3 per 10. Dan ke DIY 2 per 10.
pada prepaid advertising. Ini. Nah, nanti di sini ini kan dia Cirebon 60 juta kan ini. Nah, itu jadi advertising expense di Cirebon. Jadi advertising expense pada home office 60 juta. Ya. 60 juta. Kalau di Semarang dia jadi advertising expense 60 juta ya. Jadi di Semarang 60 juta advertising expense-nya pada home office. Dan yang di Jogja dia 40 juta. Gitu ya. Oke. Baru berikut adalah persediaan barang untuk masing-masing cabang. Diasumsikan toko cabang tidak memiliki persediaan awal, ya karena kan baru dibuat. Jadi kita akan jurnal. Nah, tapi sebelum jurnal yang itu, kita jurnal penyesuaian dulu dong. Jurnal penyesuaian itu adalah apa? Tadi kan pencatatan terpusat yang ini ya. Ini mana sih dia? Apa namanya aset. Nah, jadi aset pencatatan terpusat. Jadi, nah tapi depreciation expense-nya, nah nanti bisa muncul di cabang ya. Ini bisa muncul di cabang tergantung pembagiannya. Jadi contoh yang ini. Contoh, sedia. Cabang Cirebon, dia 200 juta masa manfaat 8 tahun. Estimasi nilai sisa itu 20 juta. Berarti di sini, nah, ada perhitungannya ya. Nah ini, ntar aku mikir dulu. Ini, oh ya, sebenarnya ini apa sih? Kalau aku sih, mereka depreciation expense pada akumulatif, baru depreciation expense dialokasikan. Ya boleh sih, cuman menurutku terlalu tidak efisien. Jadi aku langsung aja kayak gini. Jadi langsung accumulated depreciation. Jadi langsung aja kayak gini. Nah, kayak gini bisa. Ini kan jatuhnya lebih cepat kan ini. Kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi si apa namanya? Si Cirebon itu berarti 200 juta. 200 juta dikurangi nilai sisa 20 juta dibagi 8 ya. Jadi 200 juta dikurangi 20 juta dibagi 8. Nah, padahal di sini apakah dibeli di awal tahun? Dia kan bilangnya ketiga cabang tersebut mulai beroperasi pada pertengahan 2019. Iya. Ini dia belinya kapan ini? Di awal tahun apa di pertengahan ini? Ini 3. Nah, ya kan karena dia beroperasinya itu pada pertengahan. Gitu ya. Jadi berarti aku asumsi kalau mereka ini di pantai ini mereka pakai asumsi dibelinya di awal tahun ya, tapi kalau aku kayaknya pakai asumsi dibelinya di pertengahan 2019. Tergantung ya, tergantung. Tapi ini oke, kita ikut jawaban Panta deh. Kita ikut jawaban Panta, berarti kita asumsi aset dibeli awal tahun ya. Walaupun dia beroperasinya itu pertengahan, tapi asumsi aset dibeli awal tahun. Oke, ini kita pakai asumsi. Oke ya. Nah, jadi berarti 200 juta dikurangi 20 juta bagi 8. Kalau kalian pakai asumsi aset dibeli tengah tahun, berarti dikali 1/2 nanti. Gitu ya. Baru brand Semarang sama ya, 240 juta dikurangi 40 juta dibagi 10. Karena garis lurus kan, jadi langsung dibagi aja. 240 juta dikurangi nilai sisa dibagi 10. Brands DIY juga gitu. Jadi cost-nya 280 juta dikurangi 40 juta nilai sisa dibagi 8. Nah, nanti, jadi akumulatif depresiasinya, itu kan muncul di pusat. Kenapa muncul di pusat? Karena dia pencatatannya terpusat. Jadi akumulatif depresiasi dan equipment-nya itu ada di pusat. Cuman depreciation expense dia nanti di cabang. Jadi depreciation expense di cabang. Ini sesuai dengan ya masing-masing. Jadi kayak yang Cirebon itu 22.500.000, ya udah berarti 22.500.000. Baru yang Semarang 20 juta, nah ini 20 juta. Baru yang Jogja 30 juta. 30 juta. Terus, lanjut ya. Habis itu kita ke, nah ini jurnal selanjutnya adalah
Dia akan, oh ini jurnal ini nih, terakhir sini. Dia akan di akhir tahun itu masing-masing toko cabang wajib mentransfer uang dengan nilai 10% dari nilai penjualan ya. Nah, udah berarti tinggal 10%. Nah, ini 10% dikali dengan nilai penjualan yaitu sales ya ini. Dikali salesnya. Jadi 90 juta untuk yang Cirebon. Dia kan ditransfer ya, berarti dia keluar uang kan. Dia keluar uang 90 juta. Begitupun dengan cabang lain ya. Semarang dan Jogja juga kayak gitu. Semarang dan Jogja kayak gitu. Dikali 10% dikali salesnya. Salesnya 1,2 M. Oke, lanjut. Nah, nanti si pusat kan dia menerima cash ya, berarti cash pada, nah ini branch-nya pasangannya. Jadi home office kan pasangannya branch. Ini branch. Gitu ya. Oke, baru itu jurnal penyesuaian di sini. Sekarang kita ke jurnal penutup. Kita akan menutup semua akun-akun laba rugi. Jadi yang dimaksud dengan akun laba rugi adalah apa? Shipment from, purchase, operating expense, break in. Akun laba rugi udah nggak perlu dijelasin ya. Ini sebenarnya ada sih yang ditutup lagi. Inventory karena dia pencatatan periodik. Ini pencatatannya periodik ya. Periodik apa perpetual sih? Mana dia? Kita nggak tahu ya ini periodik apa perpetual, nanti kita lihat asumsinya pakai apa. Kalau dia periodik berarti ditutup. Jadi ya ini kayaknya periodik sih ini. Periodik karena dia pakai shipment from ya periodik. Berarti dia menutup semua shipment from. Jadi shipment from, purchase, operating expense ditutup pada income summary kan. Nah, ini nilainya ambil dari mana, Mar? Nah, ini ambil dari jurnal di atasnya. Jadi yang ini kayak shipment from. Mana sih dia? Shipment from. Nah, ini. Mana dia? Dia shipment from 360 juta. Yang ini 360 juta, break in 2 juta, baru apa lagi? Pokoknya yang akun laba rugi lah. Purchase ini 200 juta. Nah, itu semua ditutup ya. Ditutup pada income summary, baru sales-nya juga ditutup pada income summary. Sales-nya ditutup pada income summary, dan jangan lupa inventory ending. Nah, inventory ending dia ditutup pada income summary. Dia kan kalau pencatatan apa namanya? Pencatatan periodik kan inventory ending itu pada income summary, baru inventory beginning. Dia ditutup pada income summary. Gini kan? Cuman karena inventory beginning-nya di sini 0, berarti kita nggak usah nggak usah jurnal. Soal satu ini ya. Oke. Dan ini sebenarnya ya, kalau menurutku bisa sih kalian gabung aja sekaligus. Sebenarnya nggak usah dipisah-pisah. Ini kan kayak income summary-nya ditulis pisah-pisah ya. Digabung aja ini. Jadi digabung. Jadi sales-nya itu di sini. Di sini saya sales 900 juta. Baru dia inventory ending 130 juta. 130 juta. Nah, nanti yang di sininya tinggal selisihnya kan, berarti ini tambah ini. Nah, ini sama dengan ini tambah ini. Nah, ini kan. Kayak gini kan bisa. 185, baru itu 185 itu yang di sini. Nah, baru 185 itu yang ambil sini. Kan bisa ya. Jadi nggak perlu tulis-tulis ulang jurnalnya, nggak perlu. Ini kan seolah-olah nulis-nulis ulang kan. Kayak gini. Ini ambil dari sini. Langsung. Aduh, salah lagi. Ya udah nggak apa. Nah, ini project. Nah, oke. Nah, bisa kan kayak gini. Jadi ini langsung ambil dari sama dengan ini. Nah, kayak gini kan 185. Jadi nggak nulis-nulis ulang. Jadi 185, baru nanti 185 itu di sini ya. Branch Cirebon pada branch income. Enggak, oh ini mereka udah gabung semua ya. Oke, boleh. Digabung semua juga boleh.
Jadi ini kan jadi yang 185 ini selisih income summary ini nanti ditutup pada home office kan. Nah, terus di sini juga sama ya, di cabang Semarang dengan apa namanya Jogja, kalian tinggal menutup semua shipment, purchase, operating expense, semuanya semua akun laba rugi. Nanti selisih income summary itu ditutup pada home office. Baru ini juga selisih income summary ditutup pada home office. Nah, ini kan home office 92 juta di debit, di sini di kredit 168 juta, di sini di kredit 185. Nah, itu nanti pasangannya branch. Nah, jadi yang kayak yang 185 ini kan di kredit ya, yang Cirebon, berarti di sini jadi branch-nya di debit. Akan berkebalikan mereka. Nah, nanti selisihnya ke branch income. Ini kalau nggak salah ya, ini namanya yang 261 juta itu namanya keuntungan menurut cabang. Nah, keuntungan menurut pusat, nanti dia ada menambah unrealized profit. Oke. Ini mungkin udah ini ya. Jadi branch income itu dia ada dua ya. Satu yang tadi itu yang apa namanya? Satu itu yang dari ini. Selisih income summary di cabang kan? Selisih income summary di cabang yang ini kan berarti dia. Yang 185 ini, yang 168. Nah, itu sumber pertama untuk branch income. Yang kedua, dia dari unrealized profit. Nah, jadi ada dua ya, dua kali hitung branch income kita. Yang pertama, yang satu kan tadi udah ya, selisih income summary di cabang. Sekarang yang dari unrealized profit. Nah, dari unrealized profit, dia ini ya, dia sebenarnya cara gampangnya tuh kayak gini sih. Kalau yang dari unrealized profit, COGS cabang, tapi yang ini ya, yang apa namanya untuk yang dari pusat aja. Jadi COGS di cabang, tapi untuk yang inventory dari pusat aja, ya kan? Baru nanti dibagi serat, jadi dibagi dalam kurung 100% plus margin, ya kan? Terus dikali margin. Oke, kalau nggak salah kayak gini. Nanti kita coba ya di soal nanti. Jadi contoh yang kayak di soal ini, contoh ya, release profitnya itu, release profitnya kita contohnya yang Cirebon deh, Cirebon itu dia kan apa namanya dia kan tadi yang barang dagangan yang diterima dari pusat 300 juta, baru dia yang belum terjual 30% kan? Yang belum terjual 30%. Berarti mana dia? Yang ini. Nah, yang ini ya. Berarti kan shipment from home office-nya itu 360 juta. Kan ini ini 300 juta ini kan belum ditambah margin kan? Berarti kalau ditambah margin itu 360 juta. Nah, berarti release profit-nya coba ya, release profit-nya itu sama dengan COGS. Nah, kita cari dulu COGS yang ini apa namanya? COGS yang 3 ini, yang belum terjual. Yang belum terjual 30%. Berarti yang COGS-nya itu 70% ya. Berarti yang COGS-nya 70%. Berarti COGS-nya adalah, nah ini sebenarnya coba ya. Ini aku coba siapa tahu hasilnya sama dengan mereka. Mereka kan hasil akhirnya tadi berapa? 42 juta ya, coba ya. Aku coba. Apakah hasilnya sama 42 juta? Berarti COGS-nya itu sama dengan kan yang apa namanya yang tersisa 30%, berarti yang terjual 70% kan? Berarti terjualnya itu 70%. Nah, terus dari 70% itu nanti kita bagi 120% dikali 20%. Karena marginnya adalah 20%, ya kan? Nah, 42 juta sama ya, sama kayak gitu. Itu maksudku tadi. Jadi 42 juta yang ini. Begitupun dengan yang ini. Yang misalnya yang Semarang. Ini kan Semarang. Semarang itu kan 400 juta itu belum ditambah margin ya. Kalau ditambah margin itu berapa tuh? 400 juta tambah 22%. Nah, itu ambil aja dari sini. Kalau yang ditambah margin berarti yang ini ya, Semarang berarti. Yang ini Semarang. Oh, kalau yang ditambah margin itu ambil aja dari sini, aku lupa. Dari ini aja berarti. Dari jurnal penutup. Nah, ini shipment from ini kan 488. Ini kan yang udah ditambah margin.
Nah, 488 kan? Berarti, nah ini bisa. Nah, berarti COGS-nya kan yang belum terjual adalah 20%. Jadi yang belum terjual adalah 20%, berarti yang terjual 80% kan? Oke. Berarti yang terjual 80%, berarti ininya apa namanya sih? Release profitnya berarti COGS-nya dibagi dengan, nah ini kan marginnya itu 22%, dibagi dengan 122%, baru dikali 22%. Hasilnya 70.400.000. Nah ini ini harus lengkap ya, COGS. Ini yang inventory kiriman. Nah jadi COGS dari inventory kiriman ya, bukan yang dibeli. Ini juga sama. Oke, jadi bisa ya, kalian mau terserah pakai cara apa. Jadi caraku kan cuma kayak gitu ya. Jadi dibagi 120% dikali 20% langsung nemu, atau kalian bisa pakai caranya yang ini. Mereka caranya pakai cara panjang. Boleh sama aja. Ya. Nanti semua itu nanti jurnalnya apa? Jadi unreleased profit pada branch income. Nah, ini jadi ini branch income yang kedua. Jadi branch income yang kedua itu didapat darinya. Didapat dari unreleased profit, dari release profit. Nah, release profit yang ini. Ini disebut dengan release profit ya ini, karena kan unreleased-nya itu didebitin berarti menjadi release. Nah, berarti ini. Gitu ya. Baru nanti branch income-nya ditutup pada income summary. Ini tinggal dijumlah dari branch income sebelumnya. Nah, nanti saldo branch di kantor pusat ini 2,2 miliar. Saldo di home office dia 2,2 miliar. Dia akan balance ya. Oke, kemudian kita akan melihat dia disuruh apa ini? Disuruh evaluasi ya. Jadi dievaluasi. Nah, kalau evaluasinya yang mana? Nah, ini evaluasinya ya. Nah, ini. Jadi branch income itu ada dua kan? Branch income yang menurut kantor cabang, itu branch income yang menurut kantor cabang itu yang ini selisih dari IS. Jadi yang selisih dari IS berarti yang ini ya, yang paling atas. Yang ini. Nah, ini yang 185 juta, 460 juta, itu branch income menurut cabang. Nah, branch income menurut cabang, yang ini ya 185 juta tadi sekian, baru branch income menurut kantor pusat, itu adalah udah dijumlahin. Jadi branch income menurut kantor pusat itu yang mana? Itu yang ini. Jadi bukan yang 213 ya, tapi yang totalnya udah total. Jadi 267 600 itu. Jadi 767 600. Yang 767 600. Itu adalah branch income totalnya. Gitu sekian evaluasinya. Nanti evaluasinya mereka pakai peringkat ya, mana yang paling bagus. Sekian, terima kasih. Terima kasih.